Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan yang menolong kita sampai saat ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Di hari ini kami mau belajar firman-Mu, kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya. Dan tolong jugalah kami untuk dapat melakukannya, sehingga kami benar-benar dapat memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 14, ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah firman Tuhan yang begitu indah dan betul-betul memberikan kita pemahaman yang benar dan yang sangat lengkap walaupun sangat singkat tentang apa arti dari mengasihi Allah. Saat banyak orang berpikir dengan cara berdoa, beribadah, dan memberikan sedekah dan berbuat baik lainnya adalah cara untuk mengasihi Allah, maka saat ini kita sekarang disadarkan bahwa sebenarnya mengasihi Allah sesungguhnya bukan sekedar hal-hal yang terlihat semata. Tetapi Yesus berkata, siapa yang mengasihi Dia adalah mereka yang memegang perintahnya. Dalam bahasa yang lain disebut ini keep. Keep berarti memegang, menyimpan, dan terus-menerus mengingat dan tidak meninggalkannya. Sehingga Yesus berkata, barang siapa yang memperhatikan perintahku, yang memegang perintahku, maka dia adalah orang yang mengasihi aku. Selanjutnya, bukan orang yang sekedar memegang, mengingat, atau menyimpan adalah mereka yang mengasihi Tuhan, tetapi mereka yang melakukannya. Ketika kita mengingat begitu banyaknya para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi yang tahu banyak hal, menyimpan firman Tuhan dalam pikiran mereka, tetapi ternyata mereka tidak melakukannya, sehingga Yesus sangat marah kepada mereka. Maka, hal seperti itu bukanlah bukti bahwa mereka mengasihi Tuhan. Orang yang menyimpan dan melakukan perintah Tuhan, itulah yang mengasihi. Sehingga ada perkataan yang menarik dari Yesus ketika ia berkata, berarti merekalah orang-orang yang mengasihi aku, dan mereka jugalah yang dikasihi oleh Bapa, dan aku akan mengasihi mereka. Maka ada pribadi yang muncul selain Yesus, yaitu Bapa. Bapa mengasihi setiap orang yang menyimpan perkataan Yesus. Bapa mengasihi setiap orang yang melakukan perintah Yesus. Sehingga dengan kata lain, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan adalah sesuatu yang sama dengan apa yang Allah Bapa inginkan atau sampaikan. Sehingga ketika kita mengasihi Yesus, kita sama saja mengasihi Allah. Ketika kita menaati perintah Yesus, maka sama saja kita telah mengasihi Allah Bapa. Sehingga ketika Abraham tunduk kepada Allah pada zaman perjanjian lama, sesungguhnya ketika kita saat ini percaya dan taat kepada Yesus Kristus, kita sedang melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Abraham saat itu ketika ia taat kepada Allah. Dan hal menarik lainnya yang dikatakan di ayat 21 ini ialah, ia berkata, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Ketika kita mengingat bagaimana para nabi, para imam, dan para tokoh-tokoh dalam kitab perjanjian lama, mereka sangat menginginkan Allah hadir dan menyatakan dirinya. Tetapi susah sekali untuk menemui Allah. Bahkan ada yang mencoba membangun patung-patung berhala dan mencoba juga pergi ke sebuah tempat menyembah dan untuk menemui Allah mereka. Tetapi tidak semua dapat menemui Allah. Bahkan Allah-Allah yang palsu pun sering dijadikan sebagai Allah. Tetapi ketika Musa berdoa, ketika para nabi, imam berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan dan menyatakan dirinya, maka Allah menunjukkan dirinya dengan berbagai cara. Bisa dalam bentuk api,
bisa dalam banyak cara yang ia lakukan dalam kitab Perjanjian Lama. Sehingga orang yang menyimpan firman Tuhan dan melakukannya akan dinyatakan Tuhan dirinya kepada mereka. Maka saat ini kita mungkin tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Mungkin kita juga sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka pertanyaannya, apakah Tuhan sudah menyatakan diri kepada kita? Apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan itu? Atau apakah kita hanya mendengarkan lewat kata-kata dan tulisan-tulisan semata? Maka orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang menyimpan firman dalam hatinya, yang melakukannya, dan yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah kita sudah bertemu dengan Dia? Maka jikalau kita belum bertemu, maka carilah Ia, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Ketuklah, maka Tuhan akan membukakan pintu. Dan teruslah berdoa dan meminta kepada Dia, maka Ia akan hadir. Orang yang menyatakan diri kepada Allah, maka Allah pun akan berkenan menyatakan diri, jikalau Ia menyatakan diri dengan iman yang sesuai dengan firman. Terpujilah namanya. Amin. Bapa dalam surga, kami sadar bahwa sesungguhnya apa yang kami pelajari ini tidak akan membuat kami bertemu dengan Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh hanya karena Engkau sendiri yang menyatakan dirimu bagi kami. Tolonglah tunjukkan, dan biarlah kami mengalami kehadiran-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin.